kamu ambil Bibelmu Matius, kau bakar api habis, jangan kau sisahkan, kebenaran Al-Quran ini tidak akan pudar sedikit pun. Paham? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Di dalam Yesaya 66, pemakan babi dan pemakan tikus dan pemakan pararang semuanya akan dihanguskan oleh Tuhan dengan api. Tolong tunjukkan kepada saya di mana dalilnya pemakan onta dan yang minum kencing onta akan dilalap dengan api. Silakan cari. Mau di perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian pegadaian, atau perjanjian akad kredit, KPR rumah, motor, mobil, bom dan seterusnya. Cari di mana pemakan onta dan peminum kencing onta itu akan dibakar dan dihanguskan. Selayaknya Yesaya 66, pemakan babi, pemakan tikus, pemakan pararang semuanya akan dihanguskan oleh Tuhan dengan api. Silakan. Oke. Hoi Gurinda. Oke. Ya, tunjukkan. Gurinda. Tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya. Gurinda, sabar, pelan-pelan, Bro. Iya, tunjukkan dalilnya. Jangan saya kasih kamu dalil. Saya kasih kamu dalil. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api, dengan pedang. Orang-orang mati terbunuh akan sangat banyak oleh karena mereka makan babi, cicak, tikus, balau, pararang, kodok, buaya dan seterusnya. Ya, sekarang tolong kamu kasih saya dalil. Tuhan akan menghukum orang yang makan onta atau yang minum kencing onta. Di mana tertulis dalilnya? Silakan. Di hadis itu kan jelas onta terbuat dari setan. Loh, jelas kah tidak? Onta terbuat dari setan. Terus kenapa kalian minum kencingnya setan? Dalil saya minta Yesaya 66. Loh, Nomor 16, nomor 17, Tuhan akan menghanguskan dengan api pemakan babi dan pemakan binatang-binatang jijik seperti tikus, balau, pararang, kodok, monyet, gorila, buaya, biawak dengan api yang menghanguskan. Dalil Yesaya 66, nomor 16, 17. Tolong tunjukkan dalilnya di kitab yang kamu imani. Jangan kitab yang tidak kamu imani. Di kitab yang kamu imani bahwa pemakan onta dan peminum kencing onta akan dibakar dengan api yang menyala-nyala. Silakan, dalilnya di mana? di dalam Alkitab, dengarkan saya Gurunda, mulut jangan terlalu jelek. Dalilnya di mana pemakan onta, peminum kencing onta akan dibakar dengan api selayaknya Kristen yang pemakan babi. Silakan. Saya tunjukkan kamu dalilnya bahwa unta itu haram di perjanjian lama. Dalilnya mana pemakan onta? Kau dengar Juma? Di mana dalilnya pemakan kamu percaya onta? enggak? Oke, dengar sekarang. Ini saya ikuti narasimu. Di mana dalilnya pemakan onta dibakar api? Saya ikuti narasimu. Silakan. Ya, itu kan termasuk binatang-binatang yang diharamkan. Saya tanya kamu sekarang, apakah unta di perjanjian lama tidak diharamkan? Jawab. Diharamkan. Nah, Matilah kau. Sekarang hukum itu yang di perjanjian lama di Taurat itu berlaku untuk siapa? Matilah kau. Berlaku untuk siapa? Haramnya babi di dalam perjanjian lama berlaku untuk siapa? Monyet. Saya tanya sekali lagi. Sekali lagi saya tanya. Sekarang saya tanya lagi. Saya ulang lagi. Saya Gurunda di sini. Dengarkan saya. Ketika sunat kepada siapa? Berlaku kepada siapa haramnya babi di dalam kitabnya Bani Israel? Jawab. Oke, berlaku kepada siapa sunat itu? Jawab dulu, baru saya jawab sunat. Oke, sunat itu berlaku kepada siapa? Jawab dulu, baru saya jawab ini. Setelah kau jawab, berlaku untuk siapa haramnya onta di dalam perjanjian lama? Jawab. Berlaku kepada untuk mereka di zamannya Musa. Berlaku untuk Islam atau tidak? Betul. Berlaku atau tidak? Sekarang sunat untuk siapa? Atau tidak? Sekarang sunat untuk siapa?
Berlaku sunat tidak untuk siapa? haramnya onta untuk umat Islam? Berlaku enggak? Iya, oke, sudah oke. Tidak berlaku buat kau ya. Oke, Sekarang apa? Berlaku oke, sekarang tidak? sunat untuk siapa? Paulus, anak muridnya Bom. Berlaku tidak haramnya babi untuk umat Islam? Haramnya onta untuk umat Islam? Orang yang Berlaku menjalankan hukum Taurat maka itu berlaku. tidak? Ya, berlaku enggak untuk umat Islam? Kamu percaya nggak hukum Taurat? Begini orang Paulus pintar. penyesat. Begini orang Mampus pintar. sudah kau kan? Oke, Mampus sekarang sudah sunat. kau kan? Sekarang sunat Oke. berlaku nggak untuk kalian? Kenapa berlaku untuk kalian sunat? Jawab. Sunat berlaku karena kami adalah pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Kita wasallam. bacakan dalilnya. Kita bacakan. Oke, Kita silakan. bacakan dalilnya. Sunat Silakan. perjanjian buat untuk keturunan Abraham. Ya. Oke, Apakah kalian silakan. masuk keturunan Abraham? Kami Yang bukan dinamakan- keturunan Abraham, tapi Oke, baginda yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Abraham. Ayo. Cuma. Ayo, apalagi? Oke, sabar, saya bukakan dalilnya. Sekarang saya tanya. Sabar. Gantian Supaya dong, umatmu- gantian. supaya umatmu gantian pintar. dong. Gantian. Sekarang kamu mencuri kitabnya orang Yahudi yang ada Bukan. perintah sunat di dalamnya. Kenapa kalian yang mencuri kitab orang tidak melakukan praktek sunat? Kenapa? Jawab. Ingin saya buka dalil ini. Dengarkan saya. Jawab. saya akan- Kenapa kalian yang mencuri kitabnya agama Yahudi, tapi kenapa kalian membatalkan sunat? Jawab. Oke. Kasih Jawabannya? saya waktu. Saya bukakan Jawabannya? data. Saya bukakan data. Sama, saya kan Jawabannya? dikasih data kok. Begini kau Jawabannya, berdebat, Anda kan mencuri kitabnya Yahudi, ya, menempel saya di buka kitabmu. datanya. Saya Jadi buka clipping. datanya. Pertanyaan saya, kenapa Besarkan saya. orang Kristen tidak melakukan sunat? Jawab. Oke, besarkan saya. Nggak usah, ngapain? Besarkan saya. Nggak usah, otakmu aja yang kau besarkan, nggak usah. Jawab. Aduh, Juma katanya burunda tapi Timothy, Oke, saya jawab Timothy, muridnya. saya jawab. Saya Bem- dengarkan. Ah, silakan. Dengarkan. Jangan Ya, pikir kendo ya. terus. Inilah Ya, makanya jangan perjanjianku. kau selalu kendu bom. Kenapa selalu gagah pantatnya bom? Oke. Makanya bom Inilah- hamil karena kau selalu oke. ngagauli bom. Oke, dengarkan. Saya jawab. Muhammad Rasulullah. Kenapa Dede, suka jangan gauli begitu, pantatnya bom orang Ki. ini? Kau Saya bicara bela- kotor barusan. Saya bacakan ini, Ki. Jangan kamu menyerap. Kamu Makassar, Kenapa saya juga kamu Makassar, curi? Ki. Jangan Kenapa begitu. kamu curi Kita kitabnya sama-sama Yahudi, Makassar, Ki. tapi kamu tidak sunat? Kenapa? Oke, Karena saya kitabnya bacakan. Yahudi hanya dipakai sebagai alat untuk nyamar. Oke, betul. saya baca. Kamu mau saya baca? Silakan. Mau data? Nanti tidak ada data Silakan. kamu tertawa. Oke. Silakan. Inilah di dalam Silakan. Kejadian 17 ayat 10 inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu dan serta keturunanmu. Ingat ya. Oke. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Apa itu keturunan Iya. itu? Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat oke. kulit ikatannya dan itulah yang Oke. menjadi tanda perjanjian Terus? antara aku dan kamu. Anak Oke. yang berumur 8 hari haruslah disunat. Anak yang berumur 8 hari, apakah muslim menjalankannya? Tidak. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang Ya. lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli. Yang harus kau sunat. Jadi, Maka dalam dagingmu perjanjianku menjadi perjanjian yang kekal. oke. Dan Itu orang untuk- yang tidak disunat, dengarkan dulu, dengarkan. Dan Ya. orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari orang yang Ya, yang mampuslah sebelahnya. kalian. Ya, Mampuslah dengarkan. kau. Ah, Mampuslah kau. Saya Ternyata bacakan. ternyata yang tidak disunat akan dilenyapkan. Oke. Dengarkan. Orang yang ya. tidak disunat akan dilenyapkan. Di 17 ayat 10, inilah perjanjianku. Allahu Akbar. Dengarkan saya jelaskan supaya kau paham. Inilah perjanjianku. Artinya di sini Hmm. Artinya Abraham apa? dengan keturunannya, anaknya, orang Yang wajib budak sunat. yang dia beli. Dengarkan, budak yang dibeli yang tinggal di rumahnya itu yang harus disunat. Oke. Bukan
orang Islam yang harus disunat karena itu bukan keturunan. Bagong. Jadi sekarang Makanya Islam sekarang jangan saya tanya. comot-comot. Sekarang Jangan saya tanya samamu. comot-comot. Sekarang saya tanya samamu. Siapa orang kedua setelah Abraham bersunat? Siapa? Siapa orang kedua setelah Abraham dia bersunat bersama dengan Abraham disunat berdua? Siapa itu? Yang disunat bersama dengan Abraham bukan Ishak. Yang disunat bersama Abraham adalah Nabi Ismail alaihi salam. Dengarkan dulu. Kalau kau mengikuti ajaran Abraham, Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi yang disunat bersama Nabi Ibrahim dengarkan. adalah Ismail, Ishak belakangan. Sekarang saya tanya, kenapa Kristen tidak bersunat? Jawab saya. Padahal kitabnya Yahudi kalian sudah curi. Kenapa enggak sunat? Jawabnya saya 10 nih keturunannya. Ya. Kenapa Anda tidak bersunat? Sementara keturunannya. Keturunannya saja. Kenapa Ya, ini kan perjanjian aku dan engkau. perpuluhan masih ada di gereja sedangkan perpuluhan hanya untuk bangsa Lewi? Bilangan 18 nomor 21. Oke, Kena kau. di gereja mana kau temukan? Di gereja saya nggak ada. Di gereja saya nggak ada. Nggak ada tuh. Nah sekarang, Juma, kalau engkau Sunat menjalankan tidak dijalankan, kalau perpuluhan engkau masih menjalankan dipakai. suratnya Ibrahim, dengarkan. Kalau kau menjalankan suratnya Ibrahim, maka Bilangan engkau harus sunat dengan kapak. 18:21 mengenai suku Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada suku Lewi segala persembahan perpuluhan di antara orang-orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan Ketika Abraham di kemah sunat pertemuan. pakai kampak, Jadi apakah perpuluhan Muslim sunat itu pakai kampak? itu adalah pusaka untuk Bani Lewi. Ketika Kenapa Abraham di sunat gereja pakai masih kampak? ada Kendu. perpuluhan? Kenapa bom-bom gendut masih terima perpuluhan? Apakah bom-bom itu suku Lewi? Padahal dia adalah suku Bulintong alias ikan lele. Dengarkan dulu Bilangan 18 nomor 24. Sebab persembahan perpuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus diberikan kepada orang Lewi saja sebagai milik pusaka. Terus kenapa Pak Bom Bom masih menerima perpuluhan? Kamu pikir Pak Bom Bom itu anak belut? Kena kau. Masih mau datang besok. Ilmumu tidak ada, Juma. Tidak ada ilmu. Ilmumu tidak ada. Kenapa perpuluhan nyambung? Kenapa perpuluhan? Kenapa perpuluhan nyambung ke gereja? Kenapa perpuluhan nyambung ke gereja? Sedangkan perpuluhan hanya untuk bangsa Lewi. Kita bicara sunat, kau lari ke perpuluhan. Sunat Anda batalkan karena Anda bukan keturunan Israel. Ya, Anda betul. katakan tadi. Kenapa perpuluhan masih berlanjut di gereja? Kenapa? Kenapa Pak Bom Bom gendut perutnya karena perpuluhan? Ketika Abraham sunat pakai kampak, kenapa engkau sunat tidak pakai kampak? Disikat gigi dari perpuluhan. Kenapa Pak Bom Bom sekolah TK dari hasil perpuluhan? Ketika Abraham sunat Kristen mendirikan anak-anaknya gereja disunatkan dari 8 hari, perpuluhan? apakah Muslim mensunatkan anak-anaknya perpuluhan 8 hari? itu hanya untuk bangsa Lewi, bukan untuk Kristen. Sesat. Gila dia. Sunat perjanjian kekal untuk bangsa Israel. Perpuluhan pusaka kekal untuk Bani Lewi. Kristen, orang Batak, orang Toraja, orang Papua, orang Manado, orang Timur Leste, orang Ambon, bukan Bani Lewi. Memalukan dan memilukan. Sunat ditolak. Sabat itu perjanjian kekal Tuhan kepada Bani Israel. Keluaran 31 nomor 16-17. Sabat hari Sabtu ibadahnya orang Yahudi. Kenapa dipindahkan ke hari Minggu? Kena kau kan? Kena kau kan?
Kitab Iya. Taurat itu Ulangan 33 nomor 4, Mazmur 147 hanya untuk orang Israel. Kenapa kitabnya orang Israel ada di Roma dan Yunani? Ya, memalukan. Nyak, kasihan banget. Nyak, bombong kempes perutnya. Allahu Akbar. Masya Allah. Udah ya. Kalian tidak akan pernah menang karena agama kalian itu bukan dari Tuhan, bukan dari para nabi. Agama kalian itu agama yang dibentuk oleh orang-orang bidat di tengah-tengah orang Farisi yang dijual kepada Romawi dan Oke. Yunani. Titik. Satu kali lagi saya bertanya, kalau kau bisa jawab, baru kau berundah. Apalagi? 10. Jawab. Apalagi? Kenapa? Ali Imran 50. Ya, kenapa Ali Imran? Bacakan ke saya. Oke, sabar. Anak buahnya bom datang, bomnya ngumpet. Allah Jemaah. Masya Allah. Kau itu kelas gurunda, kau tidak boleh main-main begitu. Kan kau harus mencerahkan. Iya, saya mencerahkan, makanya saya mencerahkan. Pasti Jangan itu. main-main kayak gitu. Bom tidak pernah main-main begitu. Walah. Banyak Dia menghargai cerita. orang yang bertanya. Walah. Menghargai, Tidak percaya. Menghargai. Kalau Bom menghargai. dengarkan, kalau Bom ditanya, dia menjelaskan Alkitab bukan mengais-ngais isi Siapa? Al-Quran. Siapa Bom? Iya, Bom itu lebih mulia. Oke, saya Siapa bacakan. Bom saya tidak kenal. Maksudmu siapa Bom yang barusan kau sebut? Oke, saya bacakan. Hanya kami kasih. Dan Hmm. aku dalam kurung kita ini perkataan siapa nggak tahu. Aku datang kepadamu tutup kurung membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku Terus? datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mujizat dari Tuhanmu. Dengarkan saya, pertanyaan saya. Kedatangan Isa di sini dikatakan untuk menghalalkan sebagian yang telah diharamkan di Taurat. Pertanyaannya, Iya. apa yang dihalalkan oleh Isa di Al-Quran? Jelaskan saya secara Al-Quran, jangan kau mengais-ngais isi Alkitab. Oke. Ya. Baik. Oke. Jadi Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, menghalalkan sebagian kemudian apa yang diharamkan oleh Tuhan kepada Bani Israel. Betul? Betul? Menghalalkan. Betul enggak? Ya. Ya, menghalalkan sebagian. Sekarang, oke. Sekarang Nabi Isa ini hidup di abad keberapa? Oke, di abad pertama. Abad pertama. Berarti dia bercerita tentang oknum yang datang pada Bani Israel. Betul? Lanjut. Betul? Oke. Berarti yang diceritakan ini adalah Nabi yang datang kepada Bani Israel. Al-Quran mengatakan bahwasanya beliau menghalalkan sebagian yang diharamkan kepada Bani Israel. Anda tahu hukum hari Sabat? Lanjut. Anda tahu? Tidak boleh melakukan apapun di hari Sabat itu. Anda pernah baca Matius 12 nomor 1? Saya sudah bilang jangan bawa Alkitab, jelaskan secara Al-Quran, bro. Untuk membuktikan Aduh. kebenaran Al-Quran bagimu. Aduh, kasihan. Hei. Dengarkan. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Jadi Al-Quran menerangkan, aku datang Nabi Isa, aku datang kemudian menjelaskan tentang keadaan kaum, bahwa Nabi Isa alaihissalam pada masanya adalah ini juga dewa. Jangan nelpon pada saat orang live, sorry saya cancel. Jadi pada saat itu Nabi Isa alaihissalam diceritakan pada saat dia datang kepada kaumnya, beliau menghalalkan sebagian yang diharamkan. Oke? Nah Di mana sekarang, ayatnya? Ayatnya di mana? sekarang tunggu. Sekarang kami umat Islam beriman kepada ayat ini. Kami beriman bahwa Nabi Isa melakukan itu karena ini adalah kalam Allah.
Kami tidak perlu kemudian mencari di mana itu, kapan itu terjadi. Tak perlu, karena kami beriman. Sekarang permasalahannya adalah ternyata betul di dalam kitabmu pada hari Sabat Yesus berjalan melalui ladang gandum dan para muridnya lapar lalu memetik gandum dan memakannya. Salah ndak Al-Quran? Mama, salah ndak Al-Quran? Salah ndak Al-Quran? Kutanya sekarang kau, salah tidak Al-Quran? Salah tidak Al-Quran ketika Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam menghalalkan sebagian yang diharamkan? Salah tidak? Matius 12 nomor 1. Kau jawab secara Al-Quran. Yesus dan muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Berarti Al-Quran tidak salah. Ternyata betul Yesus terciduk memetik gandum pada hari Sabat. Nyolong, itu pun nyolong itu. Iya, itu pun nyolong, bukan meminta, tapi menyolong. Artinya dia menghalalkan mencuri dan juga mengambil barang orang. Poinnya yang apa poinnya? Keluaran 31 nomor 14. Haruslah kamu pelihara hari Sabat. Sebab itulah hari Tuhan. Otakmu ada kan? Otakmu ada kan? Ada kan otakmu? Kan tadi ayatmu mengatakan di Ali Imran, ayatku mengatakan Ali Imran ayat 50 yang diharamkan. Di situ dikatakan Nabi yang datang kepada Bani Israel menghalalkan sebagian yang diharamkan. Itu menurut Al-Quran. Ini kejadian yang kurang lebih 700 tahun sebelum Al-Quran ini kemudian diwahyukan. Ketika ingin mengetahui aspek kebenaran, kalau Anda ragu, tanya kepada kitab sebelum Al-Quran. Benar tidak ada Nabi yang memetik gandum pada hari Sabtu? Matius 12 nomor 1, pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan melalui ladang gandum. Para muridnya lapar lalu memetik butir gandum dan memakannya. Berarti apa yang terjadi terhadap Al-Quran itu dibenarkan dengan kitab yang datang lebih dulu. Keluaran 31 nomor 14. Haruslah kamu memelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pasti dia dihukum mati. Ini hukum yang datang kepada Bani Israel dalam hukum Taurat. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan bahwa hukum dibunuhnya orang yang melanggar Taurat, menurut Al-Quran Nabi Isa telah halalkan. Salah tidak Al-Quran mengatakan itu? Salah tidak Al-Quran mengatakan itu? Salah. Oh iyakah? Iya. Sebab Yesus tidak pernah memetik gandum pada hari Sabtu. Masa sih? Ya, Yesus itu sangat memelihara hari Sabat. Di dalam kitab kami tidak ada Yesus itu melakukan kegiatan pada hari Sabat. Oh ya? Oh salah Al-Quran berarti. Cek percek, cek percek, cek percek, cek percek. Matius 12 nomor 1. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan melalui ladang gandum. Para muridnya lapar lalu memetik bulir gandum dan teman-teman yang di bawah saya bukan RK. Masya Allah, Al-Quran semakin benar adanya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Sekarang kalau Anda tidak percaya dengan Al-Quran, kami kaji. Kalau Anda tidak percaya dengan Al-Quran, sekarang gini. Keluaran 31 nomor 14. Saya bacakan ya. Haruslah kamu pelihara Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusannya pada hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara sebangsanya. Pertanyaan saya, apakah Yesus merubah kudusnya hari Sabat? Jawab. Bro, Yesus berkata, kalau untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan, untuk menolong orang, iya itu Yesus berkata, kalau untuk mengerjakan pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan, membangkitkan orang mati, membangkitkan orang mati, menyembuhkan penyakit, berarti Yesus merubah hukum Taurat sebagian, betul?
Iya. La 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 Iya, la itu la makanya. la 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 la. Makanya- Ingin menyorang kitab suci Yesus umat juga Islam, tapi Anu, ternyata apa namanya, Yesus metik gandum. Juma. Nah, bukan Tadi kita berbicara Ali Imran 50. Perjanjian di awal. Berat memang. Kamu jangan pakai Alkitab Berat untuk memang. Jadi, Berat. jadi Bibelmu di hari itu Sabat itu- adalah cerita-cerita yang Juma. muncul dari Juma, abad perjanjian di- pertama. Saya ulang lagi. Penulis kitabmu itu adalah wartawan-wartawan yang melakukan penyelidikan terhadap Injilnya Yesus pada abad-abad pertama. Untuk kamu yakin akan kebenaran Al-Quran ini, buka biji matamu, keluarkan dari biji matamu, lalu sampaikan ke kertas Bibel, baca. Apakah tertulis bahwa Yesus memetik gandum pada hari Sabtu? Kalau tidak, berarti tidak ada informasi yang bisa dijadikan sandaran orang di luar Islam untuk beriman kepada Al-Quran. Kalau umat Islam ada kitab Matius, tidak ada kitab Matius, ada kitab Keluaran ataupun tidak ada kitab Keluaran, atau tidak ada kitabnya orang Kristen dan kitabnya Yahudi, umat Islam tetap beriman kepada Al-Quranul Karim. Ini untuk Bagaimana Anda. kau menjelaskan Al-Quranmu tanpa kitab-kitab sebelumnya? Allah mau mengatakan Saya kalau kau dalam beriman kepada keraguan-raguan, kitab saya ini. Saya tidak pernah ragu. Saya beriman kepada kitab saya bahwa Nabi Isa menghalalkan sebagian yang telah diharamkan untuk Bani Israel. Saya beriman karena saya mengakui ini adalah kalam Allah. Juma. Ternyata benar bahwa sabat itu adalah sesuatu Dengarkan, yang Juma. diharamkan untuk dilanggar. Barang siapa yang melanggar sabat maka akan dihukum mati. Ternyata Yesus dan murid-muridnya melanggar hukum kudusnya sabat. Berarti Kamu bilang Al-Quran semakin bisa berdiri nyata tanpa kitab-kitab sebelumnya. kebenaran. Lah Kamu ini bilang- kamu ambil, dengar, kamu ambil Bibelmu Matius, semua kitab Matius di atas muka bumi ini kau kumpulkan, semua kitab Matius di atas muka bumi ini kau kumpulkan, kau bakar api habis, jangan kau sisahkan. Kebenaran Al-Quran ini tidak akan pudar sedikit pun. Paham? Kau bakar kitab Matiusmu itu, kau bakar atau kau masukkan ke dalam karung goni, habis itu kau sorong masuk ke mulutnya bom, tidak akan pernah membuat kebenaran Al-Quran ini bergoyang sedikit pun. Paham? Satu saja, satu. Paham Di ente? dalam bagaimana Paham ente? engkau mengartikan Al-Arab 157 tanpa memakai Alkitab? Coba. Dengarkan saya. Kenapa Anda loncat jelaskan. lagi? Kenapa Anda loncat lagi? Kenapa? Anda sudah keciduk tadi Karena engkau bahwa loncat. kebenaran Al-Quran. Karena Anda sudah membuktikan Al-Arab. kebenaran Al-Quran, maka Anda loncat lagi? Oke? Juma, saya Oke? saya tahu bagaimana engkau mengartikan Allahu Al-Arab Akbar. 157 Nangis, tanpa deh, jangan mengorek-ngorek nangis. Alkitab. Oke. Sekarang yang diterangkan di dalam Al-Araf, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyinal ummiyyin alladzina yajidunahu maktuban. Jadi dikatakan maktuban, tertulis kemudian di dalam Torah dan Injil. Ini yang perlu saudara pahami. Oke? Paham? Nah, sekarang permasalahannya adalah Ulangan 18 nomor 18, ada orang yang ditaruh firman di mulutnya yang menyatakan kemudian tentang kalam Kamu Allah, bilang tidak tadi tanpa berkata sedikit pun. Alkitab, kamu tidak. Ya, sekarang begini, kau ambil kitab Taurat, kau masukkan Bisa semua di berdiri perutnya sendiri. bombong, ini tidak akan pernah berubah. Kau ambil kitab Ulangan, kau kumpulkan kitab Ulangan sedunia, habis itu kau masukkan ke perutnya bom supaya hilang semuanya, tidak akan bisa merubah Al-Quran surah Al-Araf ini. Coba, ayo, Bisa berdiri Ayo. sendiri. Tapi kan lucu. Ente lucu. Ini Al-Quran surah Al-Araf. Apakah Rasulullah Muhammad SAW melakukan penelitian Guru. terhadap kitab Ulangan lalu menulis ini? tidak ada ilmu. Apakah Al-Quran ini dituliskan oleh Rasulullah Muhammad SAW setelah ilmu. melakukan penelitian tentang Ulangan? Cuma Jawab saya, Bahlul. Kau pergi ke gereja, kau colek pantatnya bombong, habis itu kau jilat tanganmu.
Oke. Al-Quranul Karim, surah Al-Araf, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzina yajidunahu maktuban indahum fit tawrah wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibah wa yuhirrimu 'alaihimul khab. Ini tidak ada kemudian poin yang bisa Anda susupkan kemudian untuk mengatakan ini bukan kalam Allah. Justru yang perlu Anda pahami adalah saya ulang lagi, yang perlu Anda pahami adalah Al-Quran 1400 tahun silam menerangkan bahwa orang-orang yang mengikuti seorang rasul, nabi yang ummi, yang tidak dapat membaca, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Torah dan Injil yang ada pada mereka. Ini kitab usianya 1400 tahun silam. Buku yang tertulis tulisan ulangan yang ada di genggamanmu itu baru ada di abad sekarang. Jangan-jangan kitabmu yang meniru di sini. Jangan-jangan saya curiga kitabmu yang mengambil dari Al-Quran. Oke? Karena Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah kemudian membaca kitab Taurat. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah membaca Injil karena dia buta huruf Ibrani, buta huruf Aramaik, buta huruf Yunani. Tidak pernah membaca kitab-kitab itu, tetapi dia mengatakan dia telah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Dari mana beliau tahu? Kayaknya dia ngarang-ngarang saja. Oh ya kah? Biarin aja deh kalau dia ngarang. Yang penting kami umat Islam beriman dengan sepenuh hati bahwa ini adalah kalam Allah. Iman kami, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi, berikrar, bertekad dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa dan raga bahwa Allah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang mewahyukan kebenaran berupa Al-Quran kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Anda mau terima atau Anda tidak terima bukan urusan kami. Anda mau percaya, Anda tidak percaya bukan masalah kami. Ini adalah iman kami. Begitu agama Anda masuk ke negara kami dibawa oleh penjajah kemudian, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Ternyata kitab yang dituliskan 1400 tahun silam dicatat di dalam kitabmu yang baru dibikin tadi pagi bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub memilih seorang nabi untuk dibangkitkan sama seperti Musa, di mana mulutnya ditaruh kemudian firman, di mana nabi tersebut tidak berkata kecuali apa yang didengarkan dan yang ditaruh oleh Tuhan di atas mulutnya. Ternyata lebih dulu Al-Quran menerangkan, baru muncul kitabmu mengiyakan. Siapa salah, siapa yang hilang, kami Islam atau ente oten. Siapa yang sesat, siapa yang keliru, kami Muslim atau kamu Pak Bom Bom. Ini 1400 tahun. 1400 tahun ini, Bung. EGP dengan semua yang Anda katakan Torah, EGP dengan apa yang kalian sebutkan Injil. Ingat pesan Bang Suma, ingat. Sedangkan kitab kamu itu adalah hasil remahan-remahan yang direvisi di Amerika, direvisi di Indonesia, direvisi di Jepang, direvisi di sini, direvisi di sana, direvisi pokoknya direvisi, tetapi masih mensiratkan kebenaran Al-Quran di dalamnya. Subhanallah. Siapa yang harus disalahkan? Kamikah yang salah? Kitab yang tidak lagi berasal dari Nabi Musa pun
pun masih menceritakan tentang kebenaran Al-Quran. Kami tidak bisa membayangkan sekiranya kitabnya Nabi Musa alaihissalam, kitabnya Nabi Isa alaihissalam benar-benar terjaga dan sampai hari ini ada di tangan kami atau di tangan Anda. Pasti Anda akan meleleh liurnya melihat kebenaran Al-Quranul Karim. Subhanallah. Kitab Anda direvisi, masih saja memperlihatkan dan mensiratkan indikasi kuat kebenaran Al-Quran. Ingat tadi ketika saya tampar kamu pakai sandal jepit, Anda membawa surah Ali Imran ayat 50. Apa yang Anda katakan? Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wali uhilla lakum ba'dallati hurrima alaikum. Kami tidak mau peduli apapun yang terjadi di bawah samudra kitab kalian. Kami tidak Anda mengambil pusing apapun gelombang irama yang terjadi dengan kitab kalian. Kami beriman kepada kitab kami. Al-Quranul Karim include semua perkataan firman di dalamnya. Tak peduli dengan kitab kalian, tidak peduli dengan agama kalian, tidak peduli dengan Tuhan kalian. Iman kami adalah Islam, kitab kami adalah Al-Quran. Kami beriman secara turun-temurun dari sejak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini berbekal kekafiran, kemunafikan dan laknat dari Tuhan pencipta langit dan bumi, Anda punya waktu membaca terjemahan kitab suci kami, maka Anda menemukan, oh, di dalam kitabnya umat Islam ada tertulis sebagai orang yang membenarkan Torah yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian hari yang telah diharamkan untukmu. Wah, bahaya ini. Ini Al-Quran niru kitab kita. Bahlul. Kitabmu itu baru dibuat mesin cetaknya tadi pagi. Itu pun masuk di bawah penjajah. Diterjemahkan tahun 1954. Lembaganya didirikan pada tahun itu. Al-Quran kami sudah 1400 tahun silam. Jangan kitabmu yang mengambil dari kitab kami. Oke? Apapun yang terjadi dengan kitabmu, apapun isinya, ikan belutkah, Pak Bombong pakai hak tinggi kah, Pak Bombong pakai kondek kah, Pak Bombong cukur kumis pakai garpu kah, kami tak peduli. Kami tak peduli. Ini Al-Quran tidak pernah bisa Anda goyangkan. Kalau kemudian Anda menemukan kesamaan dengan kitabmu, yang harus diselidiki di sini, kitab mana yang duluan? Al-Quran kah atau kitab terjemahan milik Anda? Kitab mana yang duluan? Al-Quran kah atau kitab yang dibawa oleh penjajah? La haula wala quwata illa billah. Ya, tapi cukuplah bagi kami Anda itu adalah lelucon yang mencoba kemudian untuk menegakkan benang basa, tapi tidak akan pernah mungkin. Bagi saudara-saudaraku umat Islam, di dalam Al-Quran seperti yang diterangkan tadi, manusia yang pernah janji saya 2-3 tahun yang lalu motor, ketika saya mampu membuktikan bahwa Yesus dicium oleh Maria, dan saya mampu membuktikan itu, ternyata dia bohong, tidak kasih saya motor, dan memang saya tidak butuh motor. Dia saja masih pakai sepeda ke kampus, ke rumah, ke pasar, borok-borok belikan saya motor. Diterangkan wa musaddiqal lima baina yadayhi minat Torah. Jadi di sini dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam menghalalkan sebagian hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Hukum salah satunya yang datang kepada Nabi Musa adalah Keluaran 31:14, haruslah kamu memelihara hari Sabat, sebab itu adalah hari yang suci bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari sebangsanya. Alhamdulillah, ternyata terciduk Matius 12. Pada hari itu, yaitu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi, lihatlah muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Apa kata Yesus? Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Tuhan
Dan bagaimanakah mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan? Baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat dan dalam bait Tuhan namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuan atas hari Sabat. Salahkah Al-Quran yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam sedikit menghalalkan apa yang diharamkan kepada Nabi Musa? Mereka ingin mengatakan salah, tapi kitabnya mengatakan tidak salah. Mereka ingin mengatakan Al-Quran keliru, tapi kitab mereka yang menjawab sendiri. Mereka ingin memojokkan Al-Quran, tapi kitabnya sendiri yang menguraikan kebenaran itu. Kalau yang digantung di tiang salib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan, maka pertanyaan saya, orang yang digantung secara terkutuk di atas tiang salib, apakah boleh dia itu adalah Yesus menurut hukum Tuhan, atau menurut hukum Tuhan Yudaslah yang kena salib? Silakan Anda jawab. Ya, kan begini. Semua pasti tahu bahwa orang berdosa itu semua kena kutuk. Lalu apakah yang disalib itu adalah kena kutuk Tuhan? Lah, Yesus kan saat itu dikutuk oleh dikutukkan oleh orang-orang yang benci sama dia. Dia orang benar, lalu kemudian difitnah dan dinaikkan ke tiang salib. Dinaikkan ke tiang salib karena mereka merasa dia sangat bersalah karena menyamakan dirinya dengan Elohim Israel. Maka mereka menganggap dia dikutuk. Padahal ini adalah rencana mereka untuk membunuh Yesus, menghilangkan dari dunia ini dengan cara disalib. Jadi memang yang dikutuk itu adalah orang yang di tiang salib. Tetapi Yesus orang benar yang difitnah, yang dianggap dikutuk karena menyamakan diri dengan Elohim, kemudian disalibkan. Itu sebenarnya pemahaman yang gampang. Iya, begitu. Oke. Al-Quran mengatakan bahwasanya wa makaru wa makarallah. Mereka orang-orang yang ada pada saat itu mengelilingi Nabi Isa alaihissalam membuat tipu daya. Apa tipu dayanya? Anda bisa baca di dalam Yohanes 11, 45 sampai 53, Matius 26 nomor 59, Matius 27 nomor 18, dan seterusnya termasuk Efesus 2 nomor 15 dan termasuk Galatia 3 nomor 13. Mereka ingin menipu Allah, padahal Allah pun membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Jadi kalau saudara mengatakan bahwasanya Yesus orang benar, Yesus orang jujur, Yesus orang yang kemudian mengajarkan kebenaran, tetapi kemudian mereka dengki, mereka iri, mereka benci, mereka cemburu terhadap Yesus, sehingga mereka kemudian menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, maka yang mereka bunuh adalah orang benar. Apakah ada kaidah? Apakah ada dalil yang bisa membenarkan hal itu terjadi kepada orang yang benar? Satu, Ulangan 21 nomor 23, yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Yesus bukan orang yang dikutuk. Tidak ada yang bisa membenarkan Yesus bisa disalibkan. Tak ada. Satu-satunya kemudian yang terjadi atas diri Yesus adalah Amsal 11 nomor 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Kalau Anda berbicara mengenai bahasa Yunani, Sara itu adalah
kesusahan atau kesengsaraan. Nah, sedangkan Yesus tidak mungkin mengalami kesengsaraan karena dia adalah orang benar. Faktanya Amsal 11:8, orang benar diselamatkan dari kesengsaraan. Lalu di situ ada kata lalu, Bung. Orang fasik menggantikannya. Siapa orang fasik ini? Baca Amsal kemudian. Orang fasik itu adalah orang yang menerima suap. Orang fasik menerima suap. Amsal 17 nomor 23. Amsal 11 nomor 8. Orang benar diselamatkan dari kesengsaraan, dan orang fasik yang menerima suaplah yang menggantikannya. Tetapi meskipun data-data ini kemudian dianggap salah, bahwa ini tidak benar, mereka tetap saja kemudian menginginkan yang mati itu adalah orang benar. Inilah yang Al-Quran katakan, wa makaru, orang-orang kafir membuat tipu daya. Saya sudah menjelaskan kepada saudara, yang mati adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan, yang digantung adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Saya sudah jelaskan itu. Kenapa dia dikutuk? Karena dia dimakan suap. Amsal 11:8, orang benar digantikan, diselamatkan dari sengsaraan, lalu digantikan oleh orang fasik yang makan suap. Tapi Anda tetap kekeh mempertahankan orang benar inilah yang harus mati. Berarti Anda termasuk orang yang sedang melakukan tipu daya. Maka Allah pun membalas tipu daya Anda, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya, sehingga orang yang terkutuk pun, orang yang fasik pun, pengkhianat pun Anda anggap sebagai Tuhan. Saya iba melihat keadaan ini. Silakan. Ya, begini ya, saya tidak pernah mengatakan bahwa ayat-ayat yang Anda sampaikan itu adalah salah. Itu benar adanya, karena memang orang fasik itu orang yang selalu berbuat kejahatan. Kemudian apakah Yesus orang salah sehingga dikutuk di tiang salib? Yesus memang orang benar, tetapi yang membuat dia salah itu adalah orang-orang Yahudi sendiri. Orang-orang Yahudi yang membenci dia, merekalah yang membuat Yesus salah. Makanya Yesus disalibkan karena apa? Mereka menganggap Yesus salah. Yesus dikutuk karena menyamakan dirinya dengan Elohim. Dan itu data-datanya lengkap di dalam kitab kami. Nubuat-nubuatnya pun ada di dalam Taurat, kitab Perjanjian Lama. Dan pembuktiannya ada di dalam kitab Injil Perjanjian Baru. Jadi ketika Anda mengatakan Yudas yang disalibkan, itu kan hanya asumsi, hanya berdasarkan ayat-ayat yang menyatakan orang berdosa yang adalah kena kutuk. Semua orang berdosa kena kutuk. Apakah semua orang berdosa yang kena kutuk itu harus disalibkan yang mengganti Yesus di saat peristiwa penyaliban itu? Kan tidak. Di saat Yesus disalibkan, memang saat itu mereka ingin menghilangkan nyawa Yesus, karena mereka menganggap Yesus ini mengganggu peribadatan orang-orang Yahudi saat itu, karena dia menganggap dialah raja orang Yahudi, dialah setara dengan Elohim. Jadi mereka menganggap Yesus itu dikutuk. Tetapi Yesus tidak mau melawan. Dia ikut saja apa yang mereka inginkan, karena memang saat itu juga mereka tidak tahu, orang-orang Yahudi tidak tahu bahwa rencana Allah untuk menghapus dosa-dosa manusia itu, untuk mendekatkan manusia dengan Allah kembali, yaitu melalui penumpahan darah Yesus, mengorbankan Yesus untuk penyaliban, untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh jauh di dalam dosa. Jadi ketika Anda berkata itu adalah Yudas, dan Anda mengambil narasi-narasi dari ayat dalam Taurat, saya kira itu tidak relevan dalam hal ini ya, karena kisah itu jelas nyata dan banyak saksinya.
Dan ini bertentangan dengan kisah-kisah yang Allah SWT kisahkan kembali di dalam Quran. Ya, seperti itu. Oke, saudara sudah mengakui orang Yahudi menganggap ya bahwa Yesus ini harus dibunuh. Mereka kemudian orang-orang Yahudi menganggap dan membuat Yesus itu menjadi salah. Orang-orang Yahudi kemudian memaksa keadaan untuk membunuh Yesus. Karena Yesus melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa di tengah-tengah mereka. Bukan karena Yesus menganggap dirinya Tuhan, bukan. Itu adalah kesaksian palsu yang mereka buat-buat supaya Yesus, ada alasan supaya Yesus itu dibunuh. Mereka cemburu kepada Yesus karena Yesus semakin besar pengaruhnya. Dan mereka takut kalau Yesus semakin banyak pengaruhnya, maka orang-orang Roma akan merampas bangsa mereka. Orang-orang Roma kemudian akan mengambil tempat suci mereka. Mereka takut itu terjadi, sehingga mereka melakukan tipu muslihat. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Mereka memuaskan kedengkian mereka terhadap Yesus. Mereka kemudian sepakat untuk membunuh Yesus. Jadi iblis bersekongkol dengan iblis untuk menghilangkan Yesus. Yesus ini orang benar. Kita hargai itu. Pemahaman saudara kita hargai. Yesus ini orang benar yang membuat orang-orang Yahudi marah disebabkan karena Yesus pengaruhnya semakin besar. Baca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 53. Sehingga mereka mengarang-arang nubuat, mereka mengarang-arang cerita, mereka mengarang-arang kesaksian, mereka mengarang-arang kemudian apa yang mereka dengkikan kepada Yesus, di mana endingnya Yesus harus mati di salib. Pertanyaan saya, ketika satu dunia bersekongkol kemudian untuk membunuh utusan Tuhan, seluruh dunia bersekongkol kemudian untuk menyalibkan utusan Tuhan, apakah Tuhan tinggal diam? Atau Tuhan akan mempraktekkan apa yang Tuhan janjikan, bahwa dia akan menggantikan orang pengkhianat, dia akan menggantikan orang yang fasik sebagai ganti orang yang benar? Sekali lagi saya tanya, apakah Tuhan akan diam ketika kemudian hambanya yang saleh, utusannya, anak yang dikasihi, ingin dicelakai oleh orang-orang kafir laknatullah, ingin dicelakai mereka yang saksi-saksi dusta ini? Apakah Tuhan tinggal diam? Sedangkan Tuhan mengatakan orang benar diselamatkan dari kesengsaraan, lalu orang fasik menggantikannya. Apakah Tuhan akan diam sementara Tuhan sudah memproklamirkan ini? Yesus orang benar, Yudas orang fasik, Yudas orang yang dikutuk, Yudas pengkhianat, Yudas kemudian yang menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Tuhan sudah mengatakan orang benar diselamatkan dari kesengsaraan, lalu orang fasik menggantikannya. Apakah Tuhan akan tinggal diam melihat hambanya yang suci, anaknya yang diutusnya, hambanya yang dikasihinya dicelakai oleh orang-orang kafir? Menurut saudara, Tuhan akan diam? Tuhan akan menjadi pendusta yang tidak mempraktekkan Amsal 11 nomor 8, yang tidak mempraktekkan Amsal 21 nomor 18, yang tidak mempraktekkan kemudian Amsal 11 nomor 8? Apakah Tuhan ini akan menjadi pendusta? Atau kalian yang sedang melakukan tipu daya, tetapi Tuhan membalas tipu daya kalian sehingga kalian tidak sadar kalau sedang dalam keadaan termakan oleh tipu daya kalian sendiri? Gimana menurut saudara? Apakah Tuhan akan diam melihat utusannya, anaknya yang dikasihi dicelakai oleh orang-orang kafir? Sedangkan dia mengatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Belum lagi Tuhan mengatakan dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu
menumpahkan darah orang yang tidak bersalah? Atau apakah Tuhan akan diam ketika Tuhan mengatakan dalam Quran 27 nomor 3, 23, 27, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang yang makan suap harus kemudian menerima hasil dari pekerjaannya. Menurut saudara, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengutus anaknya ini akan membiarkan dirinya menjadi pembohong dan kemudian membenarkan orang-orang kafir? Silakan. Iya, saya tadi menjelaskan mengenai mengapa Yesus disalibkan. Dan memang ketika Yesus disalibkan itu banyak sekali mujizat-mujizat dan banyak sekali perkataan-perkataan Yesus yang membuat para Yahudi ini menjadi panas kupingnya. Salah satunya yaitu di dalam Yohanes 28 ayat Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ini Yesus yang berkata ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Nah, di ayat 31 sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepadanya, banyak pekerjaan baik yang berasal daripada Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi jelas Yesus disalib itu karena dia menyamakan diri dengan Allah. Dan banyak mujizat-mujizat yang terjadi dengan apa yang dilakukannya. Kemudian pertanyaan Bang Suma mengenai apakah Allah akan diam ketika anaknya disalibkan. Nah, kan saat Yesus datang di dunia itu sebagai juru selamat dan akan mengorbankan dirinya bagaimanapun itu caranya untuk kembali mendekatkan manusia yang telah jatuh di dalam dosa, mendekatkan lagi dengan Allahnya sendiri. Dengan apa? Dengan pengorbanan darah. Nah, beruntung saat itu orang-orang Yahudi tidak tahu bahwa Yesus datang ingin menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Nah, bertepatan dengan Yahudi ingin menghilangkan nyawa Yesus karena menganggap dia menyamakan dirinya dengan Allah. Maka saat itulah kuasa Allah bekerja, kuasa Allah membiarkan hal itu terjadi karena memang rencana sejak awal yaitu mengorbankan Yesus untuk menebus dosa manusia, dan terjadilah peristiwa penyaliban itu. Jadi itu memang sudah seharusnya terjadi. Tetapi saat itu kan Yahudi tidak tahu apa rencana Allah ini. Makanya Allah membiarkan itu terjadi. Nah, seperti itu. Oke, baik. Saya lagi-lagi sebagai Islam semakin kuat iman saya akan kebenaran Al-Quranul Karim. Wa makaru, orang-orang kafir membuat tipu daya. Anda sedang melakukan tipu daya yang sangat-sangat handal. Tapi itu hanya lelucon bagi saya. Maka Allah pun membalas tipu daya Anda, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Anda mengatakan bahwasanya Tuhan menginginkan penghapusan dosa. Itu sudah direncanakan dari sejak awal, menebus dosa dengan menyerahkan anak manusia. Ini ilmu dari mana? Bukankah dalil demi dalil saya sampaikan kepada saudara? Tapi karena saudara dalam pengaruh tipuan Anda sendiri, maka Anda kemudian di dalam kesesatan yang nyata, tapi Anda tidak sadar. Anda mengatakan seenak perut Anda kemudian sesuatu yang tidak rasional, yang tidak ada dalilnya. Anda mengatakan bahwa Yesus
Tuhan itu mau supaya manusia mendekatkan diri kepada dirinya dengan mengorbankan darah manusia. Ilmu dari mana yang Anda pakai itu? Kalau bukan dalam sedang tersesat Anda ini. Anda mengatakan itu adalah rencana sejak awal. Yesus harus dikorbankan di atas tiang salib. Ini ajaran siapa, Rek? Tidak ada ajaran kayak begitu. Di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam pengakuan Yesus, tidak ada ajaran kayak begitu. Inilah yang Al-Quran katakan, wa makaru, orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya mereka. Anda tidak sadar kalau pencipta langit dan bumi yang maha kuasa sedang membalas tipuan Anda, sehingga Anda terombang-ambing dalam kebingungan yang tak berdata. Sekarang begini, Anda mencoba untuk menarasikan apa yang sedang dipraktikkan oleh penipu-penipu yang membuat kesaksian-kesaksian palsu yang ada di dalam Yohanes 10 nomor 31, 32 dan seterusnya. Saya sampaikan kepada saudara. Yohanes 11 nomor 53. Sejak hari itu juga kemudian mereka imam-imam kepala, orang-orang Yahudi, orang Farisi, bahkan mahkamah agama sepakat untuk membunuh Yesus. Karena mereka sepakat membunuh Yesus dan Yesus tidak punya kesalahan, maka mereka melakukan kesaksian-kesaksian bodong, kesaksian-kesaksian palsu, tuduhan-tuduhan tidak sesuai dengan keadaan. Termasuk ketika dia mengatakan, mereka mengatakan, si penipu-penipu ini mengatakan, bukan karena pekerjaan itu kami hendak melempari engkau batu, melainkan karena engkau menghujat Elohim, dan karena engkau sekalipun hanya manusia saja menyamakan dirimu dengan Elohim. Ini adalah tipuan yang sangat luar biasa. Bukankah kitab Anda sendiri yang menuliskan, telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud. Harusnya Lukaslah yang pertama kali disalib oleh imam-imam Yahudi, kan Lukas yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan yang lahir. Satu. Yang kedua, kalau ini yang menjadi alasan, kamu hanya manusia tapi kau menyamakan dirimu dengan Tuhan. Hai, bukankah Nabi Musa datang mengajarkan innani Allah la ilaha illa ana. Tapi kenapa Nabi Musa tidak dibunuh? Padahal dia mengatakan, akulah Tuhan, akulah yang mengutus diriku kepada kamu, aku adalah aku. Kenapa Nabi Musa tidak dibunuh? Jadi ini hanya akal-akalan si penipu, karena memang dikatakan dalam Matius 26 nomor 59, mereka semua ahli Taurat dan imam-imam kepala bersepakat melakukan tuduhan dengan berupaya menghadirkan kesaksian-kesaksian palsu, termasuk yang Anda sedang praktekkan hari ini. Maka pun yang keempat adalah Yesus mengklarifikasi ketika dia dikatakan, kamu hanya manusia tapi kau menyamakan dirimu dengan Tuhan. Apa kata Yesus? Bahlul, tidakkah di dalam kitabmu sendiri tertulis, Tuhannya Musa berfirman, kamu adalah Allah, kamu adalah Elohim, kamu adalah Yahweh, kamu adalah Yotevave, kamu adalah Hasem. Karena siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Elohim. Maka aku berkata Elohim karena aku sebagai penyampai firman. Aku tidak berkata-kata dari diri sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan, aku sampaikan. Aku mengaku Elohim dan aku sebagai penyampai firman. Dan itu sudah dikatakan dalam kitabmu, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Musa ngaku Elohim, tidak dibunuh oleh kalian. Ini alasan yang tidak masuk akal. Mereka membuat-buat alasan itu supaya dia mampu kemudian membujuk Pilatus mahkamah pada saat itu untuk kemudian menyalibkan Yesus. Makanya saya katakan kepada saudara, ketika kemudian dedengkot-dengkot setan ini, imam-imam kepala mahkamah agama, orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka adalah wakil-wakil setan termasuk Yudas ini, bersekongkol kemudian untuk membunuh utusan Tuhan yang suci ini. Pertanyaan saya, apa
Tuhan akan diam melihat hambanya yang suci teraniaya, terzalimi seperti itu? Atau Tuhan akan mempraktekkan janjinya bahwa dia akan menyelamatkan orang yang benar dan menjadikan orang fasik sebagai ganti? Anda muncul sebagai wakil setan dengan mengatakan, iya, itu memang tidak berdosa, tetapi ya kebetulan saja memang harus dibunuh karena dosa memang harus ditebus. Ini apa yang sedang Anda lakukan? Di mana dalilnya Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi minta persembahan korban manusia untuk menebus dosa? Sedangkan kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi jelas Imaman 18 nomor 21, janganlah kau serahkan seorang manusia dari anakmu untuk persembahkan kepada dewa Molok. Jangan, kata Tuhan, jangan, supaya kamu tidak melanggar kesucian namaku. Jangan kau menyerahkan anak manusia sebagai korban kepada dewa Molok, supaya kau jangan mengganggu kesucian namaku. Imamat 20 nomor 3, aku sendiri Tuhan yang akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, oleh karena dia mengorbankan anak manusia kepada dewa Molok. Mana dalilnya? Tuhan minta anak manusia untuk menebus dosa? Tak ada. Yang ada, Tuhan akan melenyapkan orang-orang yang mempersembahkan manusia sebagai korban perbuatan salah. Dalil Imamat 20 nomor 3. Coba. Jadi karena tidak ada dalilnya, Anda sedang terombang-ambing oleh tipuan yang Anda lakukan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Anda tidak sadar kalau Anda sedang mempraktekkan tipuan kepada Tuhan dengan mengatakan Tuhan menyalahi sumpahnya, Tuhan menyalahi firman-Nya dengan tidak mempraktekkan bahwa orang benar digantikan oleh sang pengkhianat. Silakan Anda bantah, mohon pakai dalil. Silakan. Iya, tadi Anda mengatakan bahwa Yahudi berusaha menipu para mahkamah agama agar dapat menyalibkan Yesus. Sebenarnya itu tidak ada dalil, apalagi ketika Anda mengambil perkataan Quran untuk menjelaskan kitab kami yang adalah kitab yang telah lama ada itu tidak bisa. Ketika Anda berkata tipuan Yahudi yang mengatakan Yesus menyamakan diri dengan Allah, itu ada kisahnya jelas di dalam kitab kami. Dan mengapa itu harus terjadi? Karena Yesus berkata bahwa di dalam Matius 26 ayat 24 sampai 25, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Nah, yang tertulis ini kan memang dia akan disalibkan. Nubuat-nubuatnya banyak sekali menceritakan tentang itu di dalam Taurat. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi kisah penyaliban Yesus itu bukan omong kosong, ini memang terjadi. Tapi Allah SWT tidak tahu kisahnya. Makanya Anda ingin menyerang kisah yang sebenarnya terjadi dan mengatakan kami pembuat tipuan. Pada dasarnya dasar iman Anda itu yang membuat tipuan itu sendiri terhadap kisah penyaliban Yesus. Banyak saksinya. Ketika Yesus disalibkan itu banyak saksinya. Dan ketika Allah SWT menantang kisah itu malah tidak ada saksinya, hanya bermodal firman Qur'annya. Nah, manakah yang patut kita percayai? Tentu yang kita percaya adalah kisah yang ada saksi matanya. Dan kisah ini sudah lama ada sebelum Allah SWT ada di dunia. Jadi mana bisa kami harus mempercayai kisah yang baru saja ada, lalu kami membuang kisah yang kesebenarnya terjadi yang telah lama ada. Lalu Anda mengutip ayat-ayat Taurat untuk membenarkan narasi Anda dan perkataan kisah Allah SWT Anda. Tentu tidak relevan. Karena kisah ini memang jelas Allah SWT tidak tahu
ayat-ayat yang Anda tampilkan juga Allah SWT tidak tahu. Lalu Anda mengambil ayat-ayatnya dan Anda menarasikannya agar sesuai dengan pikiran dan iman Anda, lalu menyerang kisah yang sebenarnya terjadi. Nah, itu semua ada ayatnya. Satu saja saya kasih ayatnya seperti tadi, itu sudah meruntuhkan narasi-narasi Anda. Ya, itu dulu mungkin ada yang tidak Oke. saya jawab, nanti diikatkan lagi. Oke. Satu hal yang perlu Anda bersihkan di lidah Anda, habis ini tolong masuk ke toilet, sikat pakai sabuk kelapa, kasih rinso. Lidah Anda terlalu kotor. Anda terlalu kotor telah menghujat pencipta langit dan bumi. Tuhan kami itu adalah yang berfirman di dalam kitab Taurat. Tuhan kami itu maha suci, maha tinggi. Dalilnya jelas. Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16. Pencipta langit dan bumi ini maha suci, maha tinggi. Bahasa Arabnya subhanahu wa ta'ala, disingkat SWT. Cuci mulut Anda, kasih oli kotor, kasih rinso, sikat pakai tali sepeda. Jangan Anda berbicara kotor di sini. Oke? Tuhan kami yang telah mengutus Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan kami yang memilih Bani Israel. Anda penumpang gelap. Tuhan Anda lah yang terkutuk di atas tiang salib, bukan SWT. Tuhan Anda memang. Tuhan Anda adalah manusia laknat, manusia pemakan suap, manusia pengkhianat, manusia yang menjual orang benar kepada Romawi. Catat itu. Anda mengatakan ada dalil. Dalil apa yang ente bawa? Anda mencoba menarasikan Matius 26 nomor 24. Saya ingin tahu dari lidah Anda yang kotor itu. Tolong jawab, buka mic-nya. Saya mau jawab. Jawab dan singkat. Pada saat Yesus melakukan penginjilan kepada Bani Israel, dia belum terangkat ke langit. Saya ingin tahu dari mulut saudara yang kotor itu, apakah kemudian pada Yesus melakukan penginjilan kepada muridnya, kitab-kitab yang Anda genggam hari ini, surah-surah Paulus atau perjanjian baru yang Anda jadikan sebagai kitab, itu sudah ada bersama dengan Yesus? Ada atau belum ada? Jawab. Rupanya Anda tidak tahu apa maksud dari Evangelion itu sendiri. Kitab Evangelion itu. Saya tanya, Anda jangan tidak tahu. ajarin saya. Makanya Tidak berkata layak begitu. manusia terkutuk mengajarkan orang-orang beriman. Saya tanya kepada saudara, pada saat Yesus mengajarkan Taurat, mengajarkan hikmat Torah, Injil kepada Bani Israel, apakah perjanjian baru sudah tertulis atau belum tertulis? Jawab. Jelas itu pernyataan yang salah ya. Sebab Injil Pertanyaan itu jangan adalah kamu kisah silahkan. Yesus. Dengarkan Ya, saya, tapi dengarkan sebenarnya pertanyaan saya. salah. Pada saat Yesus mengajarkan apa yang menjadi ajaran dia kepada Bani Israel, apakah kitab Kristen perjanjian baru itu sudah tertulis atau belum tertulis? Jawab. A, sudah tertulis. B, belum tertulis. Jawab. A atau B? Pertanyaan Anda salah dan debat yang begitu tidak pernah berkata ada. Itu harus dijelaskan. Saya ulang lagi. Jelas Anda membawa dulu, kan? Matius. Pilihan Anda berganda. membawa Ya, Matius. seperti itu. Anda membawa Matius 26 nomor 24. Di situ jelas dikatakan ada tertulis. Dalam bahasa Yunaninya grapo. Kalau dikatakan grapo, berarti tulisan itu sudah ada. Karena tulisan itu sudah ada, berarti kitab yang dimaksud sudah ada pada saat Yesus mengajar. Pertanyaan saya, kitab mana yang ada pada saat Yesus sudah mengajar? Perjanjian Lamakah atau perjanjian baru? Jawab dengan jujur. Kitab Taurat. Saat Yesus itu kitab Taurat. Berarti belum ada kitab perjanjian baru, betul? Nah, perjanjian lama itu kan berisi Taurat dan kisah para nabi. Wa makaru wa makarallah. Kan gitu. Orang-orang kafir ini ingin menipu. Saya ulang pertanyaan saya. Pada saat Yesus berkata grapo, ada tertulis. Apakah tertulisnya di perjanjian lama
atau ada perjanjian baru pada saat itu? Sudah ada perjanjian baru atau belum ada? Jawab. Iya, sudah tertulis di dalam Taurat. Dan Taurat itu ada pada Iya. kami yang kami Oke, pegang. tepuk tangan semuanya. Allahu Akbar. Iya. Berarti Yesus sedang menyinggung sesuatu yang tertulis di kitabnya orang Yahudi. Betul? Betul sekali. Bagus sekali. Berarti tidaklah dijadikan Yesus rujukan kitab-kitab yang menjadikan Yesus sebagai korban tumbal di atas tiang salib. Dengan demikian, simpan dulu kitab-kitab Anda itu. Kita bahas dulu kitabnya Yesus. Yesus mengatakan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Ternyata Anda pun mengakui tentang dia ini tertulis di kitabnya orang Yahudi. Tolong Anda tunjukkan bagaimana caranya kemudian orang yang benar yang diutus oleh Elohim untuk diangkat kemudian ke langit meninggalkan dunia. Apakah melalui proses pembunuhan dulu? Atau Tuhan kemudian menggantikannya dengan orang fasik, orang pengkhianat, orang yang kemudian menjualnya dengan memakan uang suap? Jawab dengan jujur. Ingat, ada tertulis katanya. Apa yang tertulis di kitabnya orang Yahudi terkait dengan anak Elohim yang terancam untuk dibunuh oleh orang-orang kafir? Silakan Anda jawab. Banyak sekali nubuat-nubuat dalam kitab Taurat yang menjelaskan tentang kisah Yesus ini di dalam kitab Injil, dalam perjanjian baru. Itu banyak sekali. Nah, ini yang Kenapa lari ke perjanjian baru? Ya, maksudnya saya jelaskan bahwa di dalam Taurat itu banyak Perjanjian baru Anda karungin dulu perjanjian lama Anda, perjanjian baru Anda. Saya Ini hanya kita sedang menjelaskan. membahas tentang kitabnya orang Yahudi yang menuliskan tentang Mesias. Silakan. Ini yang Allah SWT tidak tahu tentang Taurat. Padahal banyak sekali. Kenapa larinya ke kisah-kisah. Saya sudah bilang Iya. cuci mulut Anda. Cuci mulut Anda. Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi itu adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Berarti berbicara mengenai SWT Subhanahu wa taala berarti berbicara mengenai Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa Anda menghina Tuhan kami? Saya tidak menghina, tapi saya kan mencari kebenaran. Apa betul Allah Kebenaran SWT apa? ini adalah Allahnya kisah Nabi Isa? Apakah Allah SWT ini adalah Allahnya Musa di dalam Taurat? Kan tidak ada bukti. Saya tanya Hanya dulu. bermodal Oke, saya tanya saja. dulu. Saya tanya kepada Anda, apakah Tuhannya Nabi Musa ini maha suci, maha tinggi atau tidak? Banyak klaim-klaim maha suci, tetapi kan bukti kenyataannya yang paling Iya, penting. Tuhan harus mengklaim dirinya. Tuhan itu harus mengklaim dirinya. Saya Iya. juga bisa Oke, klaim, nah tetapi Tuhan untuk kami membuktikan mengklaim itu, dirinya untuk membuktikan bahwa Tuhan itu maha suci, maha tinggi, dia harus dikeluarkan dari rahim manusia gitu. sebenarnya Dia harus begini mati ya, terkutuk gitu supaya membuktikan dia maha suci gitu. ketika Anda berkata Allah SWT Harus itu dia keluar, adalah- dia harus keluar, maksudnya dipantai, disate di atas tiang, baru dikatakan maha suci gitu. Itu Maksudnya yang betul. begini. Tuhan yang betul adalah yang pernah dibunuh oleh Romawi gitu. Tetapi kan dia bangkit itu membuktikan kuasanya. Nah, bagaimana Yang dengan bangkit Allah itu SWT? setan. Apa Di bisa tempat kita- saya orang yang bangkit dari kematian itu hantu, setan, popok, parakang, Lah, itu kan roh pemakan saja yang usus. dibangkit. Lah Tuhanmu kan roh. Aduh, terlalu jauh Anda. Begini. Terlalu jauh Anda. Al-Quran, begini. tunggu, jangan ajarin saya. Anda tidak punya kapasitas saya mengajarin mencari saya. kebenaran. Bible apalagi tentang Islam. Wa Begini, saya makaru. hanya mencari kebenaran Kamu saja. sedang melakukan tipuan. Saya tidak mencari. Kamu sedang melakukan tipuan. Kamu sedang melakukan tipuan. Oke? Dan tipuanmu tidak akan lolos di sini. Kamu lagi berhadapan dengan saya umat ingin Islam. penjelasan ketika Anda berkata Apa? bahwa Bahwa apa? Sementara Anda kepada tidak ada. Nabi, sedangkan firman-firmannya jelas berbeda kepada Ya jelas Nabi. berbeda karena datangnya kepada kaum yang berbeda. Berarti La haula wala firmannya tidak quwata sama. illa billah. Maka jelas Allahnya jelas tidak sama. Loh, Firman karena Allah kepada sasaran Nabi Musa- firmannya berbeda. Iya, begini. Memang Bang berbeda Suma. karena itu Iya. untuk Nabi Musa dan kaumnya.
Nah, lalu kenapa kita? Nah sekarang firman yang datang kepada Paulus, dengar. Firman yang datang kepada Paulus untuk Kristen, dengarkan saya. Kalau kamu lagi bicara, dengarkan saya. Firman yang datang kepada Paulus dan firman yang datang kepada Musa sama atau tidak? Ya, gimana? Firman yang Sama atau datang tidak? kepada Firman yang datang kepada Nabi Ibrahim dan firman yang datang kepada Nabi Paulusmu itu sama atau tidak? kan berbeda kata-katanya. Berbeda kata-katanya. Zamannya Berarti Tuhannya beda. Kan berbeda zaman. Berarti beda. Tuhannya beda. Tuhannya sama, tetapi zamannya kan berbeda. Oh sama. Kenapa bisa sama sementara kamu tadi menakar Tuhan itu berbeda karena firmannya beda. Iya, maksudnya begini. Pada Firman Abraham sunat itu Ya. wajib. Pada Paulus sunat itu haram. Kalau Sama enggak Tuhanmu tuh? loh, apakah Allah sudah tahu tentang Sama sunat? tidak? Kan tidak. Sama begini. tidak. Jangan kau Begini bawa saya mau SWT, jangan kau bawa Tuhan saya, Tuhanmu dulu, Tidak. Tuhanmu dulu. Kan ini Tuhanmu kita dulu, dapat Tuhanmu dulu kau agama. bawa. Apakah Kita kan sama dapat ketika agama. Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi datang kepada Abraham memerintahkan wajib sunat dengan Tuhanmu Paulus yang mengajarkan haram sunat? Apakah sama atau beda? Begini ya, ketika Anda berkata firman Allah itu kepada Beginilah Nabi Musa, nasib orang penyesat. tidak, saya ingin Otaknya mencari kebenaran. sungsang. mengapa Anda tidak mau mendengar? Mencari penjelasan kebenaran saya? gimana ente? Begini, ketika Saya Anda tidak akan berkata, pernah mendengarkan tipuan. Saya tidak mau mendengarkan tipuan. Kalau perlu Anda saya pijak di sini. Kalau Dengar perlu saya saja. pijak di sini. Tak ada Dengarkan orang yang saja. bisa kau tipu dengan tipuan. Saya tidak mau mendengarkan Saya ini tipuan Anda. berkata Saya tidak mau berdasarkan mendengarkan kebenaran tipuan Anda karena Anda dan penipu. hati nurani. Anda penipu. Anda penipu. Anda penipu. Anda pembohong. Anda pendusta. Anda manusia laknat. loh, apa Tidak yang akan ada buat kebenaran saya jadi yang bisa penipu? tembus di kepala Anda. Kenapa? Padahal saya, Kepala Anda bocor. Saya itu berdialog dengan sopan dan santun dan santuy. Lalu apa yang Tidak, buat saya menjadi Bang. penipu? Saudara, kamu sopan tapi kamu menghujat Tuhan kami. Ya kan, saya tidak menghujat, kata mana Saya katakan, yang menghujat? saya tanya samamu sekarang. Saya tanya samamu sebelum saya tampar Saya mulutmu berani pakai sendal. berkata- Saya tanya samamu. Saya berani Tuhannya Nabi Musa. Hei, saya. dengar. Hei, dengarkan saya. Sebelum saya ludahi matamu, dengarkan saya. Apakah Tuhannya Nabi Musa maha suci lagi maha tinggi? Jawab. Semua bisa berkata begitu, tetapi kenyataannya itu yang Saya penting. tanya samamu, tolong tunjukkan di mana perkataan Tuhanmu Yesus yang mengaku maha suci maha tinggi. Tunjukkan. Kalau kau katakan sama, tunjukkan Tuhanmu Yesus atau Tuhanmu Paulus atau Tuhanmu Bom-Bom yang mengaku aku maha suci maha tinggi. Tunjukkan. Tetapi Yesus Tunjukkan. berkata, Jangan penipu jadi tetapi penipu Yesus di sini. berkata sifat-sifat Allah ada padanya. Dan kuasa Di mana nyata dalilnya? seperti Elohim Di Israel. mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana Ketika Yesus dalilnya? berkata, ketika Yesus Di berkata, mana "Akulah dalilnya jalan, sifat-sifat akulah Allah ada kebenaran." pada dirinya? Hei, Akulah penipu. Jangan kau menipu di sini. Loh, Di itu mana tadi saya dalilnya sudah Yesus katakan. mengaku maha suci maha tinggi? Jawab. Tetapi sifat-sifat Allah Di mana? ada pada diri Yesus. Di Tak mana perlu dia berkata dalilnya begitu. Yesus mengaku maha suci lagi maha tinggi? Di mana? Memang tidak ada, tetapi banyak sifat-sifat Allah yang Tidak pada diri ada. Yesus. Tidak Kan sama. ada. Jangan Apakah modal- Yesus maha suci? Jangan modal Apakah perkataan Yesus maha saja, suci? Apakah tetapi Yesus harus maha dibuktikan suci? dengan Apakah Yesus tingkah laku. maha suci? Apakah Yesus maha suci? Walaupun Yesus, tenang dong, tenang, damai, bro. Iya, saya damai. tanya samamu. Saya Saya hanya tidak akan mencari pernah kebenaran. membiarkan penipu. Saya tidak akan membiarkan penipu untuk menipu di sini. Saya tanya samamu. Apakah Ya. Yesus maha suci? Saya akan jawab dengan penjelasan. Terserah Anda mau terima, tetapi saya harus menjelaskannya. Oh, kalau Saya begitu tidak bisa Anda jawab turun. hanya Tidak dengan ada orang, perkataan singkat. tidak ada orang waras bisa Anda buat gila di sini. Turun. Saya tidak butuh Sudah, pendusta, saya tidak butuh pembohong.
saya tidak butuh orang yang berotak tapi isinya ampas kelapa.